Puji Tuhan, bersama keluarga Berham, marilah kita melanjutkan petualangan dalam kerajaan Allah di hari ke-166 ini yang berjudul Kebenaran Allah yang Dilanggar. Berdasarkan bahan Alkitab yang Berham siapkan tadi, maka kita akan melihat orang yang menyamar dengan membawa kirbat anggur yang ditambal, roti yang tinggal remah-remahannya, serta memakai kasut yang sudah usang. Seperti apa detailnya? Berham tidak sabar menunggu. Bagaimana kalau kita segera mulai? Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpin di dalam perenungan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bimbing kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah Yosua dan orang Israel mengalahkan Yeriko dan Ai, mereka berkemah di Gilgal setelah mengadakan upacara di Gunung Ebal dan Gerisim. Waktu itu terlihat dari kejauhan orang-orang datang seperti orang yang habis berjalan jauh. Mereka seperti orang yang letih. Lihat tambalan-tambalan pada kirbat anggur mereka. Alas kaki mereka telah menjadi jelek, dan roti yang mereka bawa tinggal remah-remah. Mereka datang kepada Yosua dan tua-tua Israel untuk mengadakan perjanjian persahabatan dengan orang Israel. Mereka mengatakan bahwa mereka tinggal dari jauh karena mereka sudah mendengar perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel. Pada mulanya Yosua merasa curiga, tetapi setelah Yosua melihat pakaian dan alas kaki mereka yang sudah jelek, serta bekal roti yang mereka bawa sudah menjadi remah-remah, Yosua menjadi yakin bahwa mereka berasal dari jauh. Sehingga Yosua merasa tidak perlu lagi bertanya kepada Tuhan tentang orang-orang itu. Mungkin kita juga seringkali melakukan hal yang mirip dengan itu, bukan? Mungkin jika ada bahan ulangan yang sangat mudah, maka kita malas berdoa. Karena kita yakin kita dapat mengerjakan semua soal itu dengan lancar. Mungkin ada permasalahan yang kita hadapi, yang sepertinya kita bisa. Kita tidak berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan, karena kita yakin kita bisa. Dan biasanya kita baru berdoa ketika kita mungkin menghadapi ujian yang terasa sulit atau masalah-masalah yang sulit, dan kita khawatir kita tidak bisa mengerjakan atau menyelesaikannya dengan baik. Nah, apakah benar tindakan semacam ini? Tentu tidak. Dan akhirnya para tua-tua Israel dan Yosua membuat perjanjian persahabatan dengan orang-orang itu, dan mereka bersumpah dalam nama Tuhan. Nah, setelah mereka 3 hari berjalan, sampailah bangsa Israel di Gibeon, dan mereka baru sadar bahwa mereka telah dikelabui atau dibohongi oleh orang-orang itu. Lalu Yosua langsung menegur orang-orang itu, yang ternyata orang-orang Gibeon yang menipu mereka ya. Dan orang-orang itu pun menjawab bahwa mereka terpaksa menipu karena mereka telah mendengar bahwa Musa telah memerintahkan pemusnahan atas Kanaan. Dan sekarang bangsa Israel berada di posisi yang sulit. Karena apa? Karena sumpah yang sudah diangkat, yang sudah diucapkan, tidak boleh dilanggar. Dan sumpah itu telah dibuat dalam nama Tuhan. Ini merupakan suatu kesalahan bagi Yosua dan tua-tua Israel
yang begitu mudah mengikat perjanjian dengan orang yang belum dikenal tanpa bertanya dahulu kepada Tuhan. Bangsa Israel hanya bisa menggerutu karena orang-orang Gibeon akan terus tinggal di antara mereka. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Yosua hanyalah mengutuk orang-orang Gibeon itu. Mereka untuk seterusnya akan menjadi pembelah kayu dan penimba air untuk kemah suci. Nah, ini adalah hal yang menarik. Ketika kita mengkaitkan kutukan Yosua atas orang-orang Gibeon yang berasal dari Kanaan dengan kutukan Nuh atas Ham, bapak orang Kanaan. Apakah kamu masih ingat yang dikatakan Nuh terhadap anaknya Ham yang tidak memiliki rasa hormat kepada ayahnya? Keturunan Ham akan menjadi hamba keturunan Sem, yang sekarang keturunan Sem adalah bangsa Israel. Sekalipun demikian, kita tidak boleh membenarkan sikap Yosua dengan mengatakan bahwa orang-orang Gibeon mengakui dan menyembah Allah Israel. Sikap mereka sangat berbeda dengan Rahab. Allah tidak akan pernah dihormati lewat penipuan. Melalui peristiwa Gibeon ini, tidak menunjukkan bahwa roh Tuhan sedang berkarya di tengah-tengah orang-orang Israel. Karena Yosua tidak menanyakan kehendak Tuhan. Maka roh Tuhan berduka di tengah-tengah Israel dan namanya tidak dipermuliakan. Yosua tidak berdoa dalam iman untuk menanyakan kehendak Tuhan. Karena itu hikmat Tuhan tidak memimpin Yosua dalam mengambil keputusan. Akibatnya Israel harus memasukkan orang-orang Gibeon dalam kehidupan bangsa mereka. Melalui pengalaman ini, bangsa Israel harus merendahkan diri dan belajar bahwa jika mereka menuruti keinginan mereka sendiri, maka mereka tidak lebih baik daripada orang-orang Kanaan. Mereka berhutang semua hak istimewa yang mereka miliki pada perjanjian Allah yang penuh dengan anugerah. Sekalipun mereka telah melakukan kesalahan, Allah tetap memimpin umatnya. Kita juga berhutang kehidupan kepada anugerah Allah yang ajaib atas hidup kita. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Dia menebus hidup kita dari kesia-siaan dosa. Dan Tuhan juga akan terus memimpin perjalanan hidup kita. Orang-orang Gibeon yang mengikat perjanjian persahabatan dengan Israel adalah orang-orang yang mencari perlindungan terhadap keadilan Allah. Kalau orang-orang Kanaan lainnya harus dimusnahkan seluruhnya, hal ini adalah karena kebenaran Allah yang telah mereka langgar. Yang telah orang-orang Kanaan langgar dengan kejahatan yang luar biasa. Melalui kisah ini kita dapat belajar bagaimana kita harus selalu menanyakan kehendak Tuhan pada setiap permasalahan yang kita hadapi. Jangan sampai roh Tuhan berduka dan namanya tidak ditinggikan. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat kepada kita, orang-orang percaya, untuk mengetahui maksud jahat orang lain. Dan kita dapat berhati-hati terhadap mereka. Dan biarlah setiap permasalahan yang ada, meskipun kita merasa bisa, kita selalu bertanya tentang kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan? Supaya kita tidak jatuh seperti mereka menghadapi orang-orang Gibeon. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau pada saat ini Tuhan ingatkan kami untuk kami selalu belajar bertanya tentang kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan, tolong kami
supaya kami boleh bertindak dengan baik dan bijaksana. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat Tuhan, memimpin kami Tuhan, di dalam kami mengambil keputusan-keputusan yang penting. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini dapat membawa kami untuk semakin belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita semua harus waspada, walau kelihatan mudah, tapi kalau nggak taat pada firman Tuhan atau kebenaran Tuhan itu sendiri, maka bisa jadi malapetaka yang sangat dahsyat. Ya, karena bangsa Israel berutang semua hak istimewa mereka pada perjanjian Allah. Yosua sebagai pemimpin tidak menanyakan kehendak Tuhan dalam perkara yang menurut pemikirannya sendiri sederhana, sehingga roh Tuhan berduka dan namanya tidak ditinggikan. Ini sangatlah buruk atau berbahaya. Jadi kita nggak boleh mengulang kesalahan ini untuk besok. Bersama-sama kita siapkan dari Yosua pasal 10. Bye-bye teman-teman.